Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, 4 pintu akses menuju perbuatan zina. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, di antara perbuatan yang dilarang oleh Allah dan bertentangan dalam masyarakat, serta jika dilakukan akan mendatangkan bahaya yang nyata adalah berbuat zina. Ia juga termasuk kepada golongan dosa-dosa besar selain syirik, serta memiliki bobot setingkat di bawah pembunuhan. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik daripada menuangkan setetes mani oleh seorang laki-laki kepada kemaluan perempuan yang tidak halal baginya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Riwayat Imam Ahmad menyebutkan, aku tidak mengetahui sebuah dosa-dosa besar setelah membunuh jiwa yang lebih besar dari dosa zina. Selain itu, perbuatan zina merupakan salah satu sebab putusnya hubungan seorang ayah dengan anaknya, rusaknya kehormatan dan kesucian diri, serta sebab timbulnya pengerusakan terhadap keharmonisan rumah tangga antara suami dan istri, dan bisa terjadi pembunuhan. Melihat akibat yang timbul dari perbuatan zina sebagaimana disebutkan di atas, sangat pantas bahwa tergolong kepada perbuatan yang keji dan wajib untuk dijauhi. Seperti yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'as sabila." Dan janganlah kamu dekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Isra ayat 32. Ayat di atas jelas dengan terangnya Allah menyebut betapa kejinya dan buruknya perbuatan zina. Di sini Allah jelaskan dengan adanya kata fahisyatan dalam ayat tersebut yang menurut Ibnu Qayyim memahaminya bahwa zina merupakan perbuatan keji atau kotor yang sudah mencapai tingkat tinggi dan diakui kekejiannya oleh setiap pelakunya. Ayat di atas juga Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa zina adalah seburuk-buruknya jalan, karena ia merupakan jalan menuju kebinasaan dan kehinaan serta kehancuran di dunia, serta mendatangkan siksa dan adab Allah di akhirat. Innahu kana fahisyatan wa maqtan wa sa'as sabila. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 22. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, seorang mukmin yang beriman wajib hukumnya menjauhi dan menghindari perbuatan zina, serta wajib menutup akses pintu yang membuka peluang terjadinya perbuatan zina tersebut. Dan inilah 4 pintu akses menuju perbuatan zina. Yang pertama adalah al-lahadot, yang berarti pandangan pertama. Ini bisa dikatakan sebagai timbulnya syahwat. Ia merupakan awal sebab timbulnya segala bentuk kejahatan dan kedurhakaan. Maka barang siapa yang melepaskan pandangan tanpa kendali, niscaya dia akan menjerumuskan dirinya sendiri pada jurang kebinasaan. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu ikuti pandangan pertama itu dengan pandangan berikutnya. Pandangan boleh buat kamu, tapi tidak dengan pandangan selanjutnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pandangan itu adalah panah beracun dari panah iblis. Maka barang siapa yang memalingkan pandangannya dari kecantikan seorang wanita, ikhlas karena Allah semata, maka Allah akan memberikan di hatinya kenikmatan sampai pada hari kiamat. Pandangan adalah asal muasal datangnya musibah yang menimpa manusia. Sebab pandangan itu akan melahirkan lintasan dalam benak. Kemudian lintasan itu akan melahirkan pikiran. Dan pikiran itulah yang melahirkan syahwat. Dari syahwat itu mulai timbullah keinginan. Kemudian keinginan itu menjadi kuat dan berubah menjadi niat yang bulat. Akhirnya apa yang tadinya melintas dalam pikiran menjadi kenyataan. Dan pasti terjadi selama tidak ada yang menghalanginya. Maka solusi terhadap hal ini adalah dengan bersabar, karena ia lebih ringan dibanding harus menanggung beban penderitaan yang ditimbulkan dari jinah tersebut. Yang kedua, al-khotorot, yaitu pikiran yang melintas di dalam benak. Pikiran merupakan tempat dimulainya segala aktivitas yang baik maupun yang buruk. Pikiran adalah dimulainya lahirnya keinginan untuk melakukan sesuatu yang akhirnya berubah menjadi tekad yang bulat. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, barang siapa yang mampu mengendalikan pikiran yang melintas ini, niscaya dia akan mampu mengendalikan diri dan menundukkan hawa nafsunya. Sebaliknya, jika dia tidak mampu mengendalikan pikirannya, maka nafsulah yang bakal mengendalikannya. Maka siapa yang menganggap remeh hal ini, ia dipastikan akan terseret dalam kebinasaan meski tanpa dia sadari. Pikiran itu akan terus melintas dalam benak dan hatinya hingga akhirnya dia akan menjadi angan-angan tanpa makna atau palsu. Sahabat yang beriman, angan-angan adalah suatu yang sangat berbahaya bagi manusia. Dia lahir dari sikap ketidakmampuan sekaligus kemalasan dan melahirkan sikap lalai yang selanjutnya penderitaan dan penyesalan. Ia hanya mendapatkan realita yang diinginkannya sebagai pelampiasannya. Semua itu sedikit pun tidak akan membawa manfaat sama sekali bagi mereka. Orang yang paling jelek cita-citanya dan paling hina adalah orang yang merasa puas dengan angan-angannya. Dia selalu berpegang dengan angan-angannya dan merasa bangga dan senang dengan angan-angan tersebut. Allah mengingatkan angan-angan adalah modal orang yang akan menuju kehancuran, serta makanan pokok bagi orang yang jiwanya kosong, yang bisa merasa puas dengan gambaran dan hayalan serta angan-angan palsu. Ketiga, al-lafadat, yaitu ungkapan kata-kata. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang hal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Maka beliau menjawab, mulut dan kemaluan. Bahkan Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah kita akan disiksa karena perkataan kita? Maka Rasulullah menegur Mu'adz, bagaimana engkau ini wahai Ibnu Jabal? Manusia tidak akan dimasukkan ke neraka kecuali karena apa yang dihasilkan oleh lisannya. Cara menjaga al-lafadat dengan mencegah keluarnya kata-kata atau ucapan dari yang tidak bermanfaat atau tidak bernilai. Misalnya dengan tidak berbicara kecuali dalam hal yang bisa diharapkan, bisa memberikan keuntungan, dan bisa mendapatkan tambahan ilmu menyangkut masalah keagamaan. Bila ingin berbicara, hendaklah berpikir tentang adanya manfaat dan keuntungan dari yang diucapkan. Jika dia mampu melakukannya, maka akan mendatangkan keselamatan baginya seperti yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa diam, niscaya dia selamat. Hadis riwayat
Tirmidzi. Keempat, al-hudwat, yaitu langkah yang nyata untuk berbuat. Maka cara mencegah langkah ini adalah dengan berkomitmen kepada diri untuk tidak menggerakkan kaki menuju perbuatan tersebut. Sebaliknya dia palingkan langkahnya kepada tempat yang diharapkan, yang mendatangkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila langkah kakinya itu tidak mendatangkan pahala, maka dia akan mengurungkan langkah tersebut. Salah satu sebab bisa seseorang tergelincir ada dua macam, yaitu tergelincirnya kaki dan tergelincirnya lidah. Karena itu, kedua anggota badan ini disebutkan sejajar oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanul ladzina yamsuna alal ardi hauna wa idha khotobahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Semua hal yang disebutkan di atas merupakan pendahuluan terhadap penjelaskan diharamkannya zina dan wajib menjaga kemaluannya. Maka karena itu Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan jalan kepada manusia untuk membendung hal tersebut, yaitu dengan jalan menikah. Dengan menikah pandangan akan terjaga, nafsu tersalurkan dengan jalan yang benar, serta tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.